Sebelum duduk kasih salam bilang gini, saya senang sekali lihat wajahmu hari ini. Senang sekali. Oke. Senang sekali ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu senang nggak ya? Kalau saya sih senang. Saya senang datang ke sini. Pertama, ternyata di sini selama bulan puasa semua tempat makan buka. Jadi Pak, nanti habis ini kita makan ya Pak. Siap. Shalom, apa kabar? Halo, luar biasa. Wah, senang hari ini. Amin. Saya dikasih tema untuk bicara tentang berjalan dalam perjanjian berkat. Ya, boleh buka sama saya dulu? Boleh ya? Saya tidak ada di slide saya teringat Kejadian 1:26. Tugas kita itu berjalan dalam perjanjian. Percayalah, kalau Tuhan berjanji, dia nggak mungkin ingkari. Amin. Kalau ada janji Tuhan yang dia ingkari, berarti dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan kalau sudah berjanji, pasti dia genapi. Amin. Ya? Dan kalau berkat, makanya begini, nggak usah kejar-kejar berkat. Amin. Dan kalau bicara berkat itu bukan soal duit. Ingat ya, waktu Tuhan penciptakan pertama kali, lihat dia ulang lagi nih, Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan, 28. Lalu Allah memberkati mereka. Ingat ya, sejak semula Tuhan itu memberkati kita. Amin. Kita belum bikin apa-apa loh. Kalau Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka. Ya. Jadi jangan begini, nggak usah kejar-kejar berkat. Amin. Nggak yakin kayaknya ya. Dari pagi udah berat banget. Ini sederhana kok. Saya nggak mau khotbah yang tinggi-tinggi. Nanti kalau mau yang tinggi-tinggi dalam, panggil aja istri saya. Dia senang sekali yang dalam-dalam. Sampai kadang-kadang susah keluarnya. Kalau saya yang hari-hari saja. Ya kami udah bagi tugas. Saya yang lebih pastoral saja. Jadi sebenarnya gini, perhatikan ayat ini. Sejak kita belum mengerjakan apa-apa, Tuhan dia memberkati kita. Amin. Loh, ini Kejadian 1:28 itu kan awalnya penciptaan, betul? Setelah manusia jatuh dalam dosa, makanya gini, ada berkat, ada kutuk. Itu perjanjian lama, betul? Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, semua kutuk sudah dihancurkan. Tinggal apa? Berkat. Tugas kita adalah berjalan dalam perjanjian itu. Nah, kenapa banyak orang tidak mengalami janji itu? Satu saja menurut saya, kadang-kadang mereka nggak tahu apa janji Tuhan. Ada 20.000 janji Tuhan. Dan kalau dia janji, ingat dia Tuhan, tidak mungkin tidak digenapi. Amin. Tugas kita adalah begini, sadar apa janjinya, habis itu kita berjalan. Amin. Amin. Percayalah, saya itu sama istri bukan orang yang berdoa habis-habisan untuk berkat Tuhan. Enggak, sebab kami tahu Tuhan sudah janji dari awal. Amin. Nah, kalau kita bilang berkat, ingat ya, berkat di sini bukan bicara duit loh Bapak Ibu. Kalau orang Kristen kejar berkat, makanya nggak heran jadi mata duitan. Ya. Sekali lagi kayaknya kurang ngerti ya. Belum tersinggung pagi-pagi ya. Orang Kristen kalau kejar duit jadi mata duitan. Betul. Cirinya apa? Sederhana. Untuk dirinya dia akan habis-habisan, tapi untuk orang lain pelit. Betul. Tanya kiri kananmu, minggu lalu persembahanmu berapa? Coba tanya. Minggu lalu berapa? Jangan-jangan ya, yang paling berisiko nggak kasih persembahan itu pelayan. Karena sibuk pelayanan. Betul. Termasuk pembicara. Makanya saya siapin dulu berkata untuk memberikan. Amin. Amin. Nah, kata berkat di situ nanti kalau lihat bahasa aslinya itu bukan bicara duit. Tapi berkat adalah gini, kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Itu Amin. berkat. Amin. Hasilnya dapat duit, hasilnya dapat yang lain. Amin. Hasilnya itu janji. Ya. Saya bilang, saya ini bukan suami istri yang puasa untuk dapat sesuatu, enggak, karena saya tahu ada janji. Ya. Tugas kita ingatkan, ingat ya, Tuhan kan pernah janji. Amin. Amin. Jangan ingatkan gembalamu. Amin. Amin. Karena dia suka lupa. Betul. Saya juga bisa lupa, tapi Tuhan gak mungkin lupa. Amin. Makanya kalau berdoa, Tuhan, bukankah Tuhan berjanji? Amin. Amin. Habis itu kita nikmati dan saya tunggu janji Tuhan. Tentu dalam berjalan ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Amin. Kerjakan bagian kita, pasti Tuhan kerjakan bagiannya. Amin. Bahkan kamu gak kerjakan bagianmu, Tuhan kerjakan kok bagiannya. Ya. Apa contohnya? Lu mau nakal, lu mau jahat, matahari tetap terbit buat kita semua. Saya bilang tadi, kami ini bukan orang yang berpuasa untuk janji, enggak sih. Saya ingat waktu bagaimana saya teriak punya rumah, dari gak punya rumah, besok bisa punya rumah. Amin. Pak Ganjar doang yang senang sama saya. Yang lain tiba-tiba bulan Februari kemarin ada orang telepon saya, Pak bisa ketemu nggak? Ngapain?
Ada yang penting saya mau bicarakan. Nah kalau di telepon gitu kan biasanya kan konseling masalah, penderitaan, sakit hati. Terus kita suruh beresin, betul? Betul. Saya bilang, memang saya tuh lagi sibuk. Lagi sibuk saya, bisa nggak lain kali? 30 menit aja Pak. Berarti ini kan mendadak kalau udah pakai waktu 30 menit. Ya saya datang dong. Dengan siapkan hati, ya toh, siapkan duit. Kalau dia nggak punya duit, dibayarin makannya. Amin? Amin. Jangan pikir konseling itu kita juga siapkan hati dan siapkan duit loh. Kadang-kadang yang konseling lupa bawa dompet. Betul. Udah makan-makan, Pak lupa, kita bayarin. Amin? Amin. Oh iya. Wah setelah ketemu, ya jam 12, habis itu kerja lagi. Terus dia datangnya apa kabar? Tapi mukanya nggak sedih gitu. Aduh apa ya gitu ya. Jangan-jangan ini sudah saking penderitaan muka jadi nggak kelihatan lagi sedih atau enggak. Saking sudah banyak sekali penderitaan. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak, ini saya mau kasih Bapak mobil baru. Amin. Wih. Jadi mobil saya yang pacaran berdua udah nggak ada lagi. Amin. Saya sempat kaget gitu. Hah? Kenapa? Saya bilang gitu. Enggak. Saya mau kasih aja Bapak Amin. mobil yang baru Pak. Amin. Bukan yang bekas. Bapak kan senang R3. Iya saya suka R3. Ini saya beli R3 yang hybrid. Amin. Yes. Kok kayaknya Anda nggak suka ya sebelumnya? Enggak, aku mau bilang bukan soal mobil. Aku tuh nggak terkesima kok kalau soal hari ini dapat itu. Buat Tuhan itu seperti membalikkan telapak. Betul. Aku Amin. lebih tertarik sama orang gini, berjuang, diproses, menderita, jatuh bangun. Aku tuh kalau melihat orang ini terus bertahan, kagum sekali saya lihat orang seperti itu. Amin. Tiba-tiba dia bilang begini, oh benar kah? Gitu. Iya. Dia pikir saya nggak percaya nih. Saya transfer ya sama Bapak. Nanti Bapak transfer ke dealernya. Wah ditransfer dong. Wah mau uang sekian Pak, mobil baru loh butuh Cik. Nanti kapan-kapan tadi saya mau ikut ke Blitar. Nggak ada keluarga saya di sana. Loh iya. Dikasih. Ada orang bilang gini, Pak saya diberkati. Saya punya mobil baru sekarang. Tapi masih kredit. Itu mah bukan berkat itu. Kalau saya betul nggak usah harus kredit, dikasih cash. Dan hari ini saya datang ke tempat ini pakai itu. Kenapa? Tuhan ada janji. Amin. Tugas saya gini, bikin bagian saya dengan benar. Amin. Lihat, Allah memberkati mereka. Kita belum bikin apa-apa, Tuhan sudah berkati kita. Amin. Sudah semula. Betul, dikasih kita kesanggupan untuk bekerja, diberkati supaya kita mampu kasih yang terbaik dan memuliakan Tuhan. Makanya kamu dipromosi, kamu dapat bonus, itu semua karena kamu dikasih kemampuan sama Tuhan. Amin. Tugas kita gini, lakukan bagian kita, nggak usah tuntut sama Tuhan, ingatin aja bagiannya dia. Apakah Tuhan lupa? Enggak, dia enggak lupa, tapi senang kalau diingatin. Bukankah Tuhan berjanji? Itu kan perkataan Musa waktu dia mau menghancurkan, waktu Tuhan marah sama bangsa itu. Bukankah Tuhan yang bilang aku mau bawa bangsa ini? Lihat, hati Tuhan itu terenyuh di situ. Amin. Kita nggak akan berdoa, mari kita berdoa supaya dapat mobil, enggak ya. Aku berdoa supaya kamu setia dalam proses. Amin. Amin. Proses itu nggak ada yang enak. Kayak dibilang di sini, beranak cuculah itu sebenarnya kata yang kurang tepat. Tapi multiply dan be fruitful. Lihat, untuk kita bisa bermultiplikasi dan berbuah banyak itu butuh berkat, kesanggupan supaya kita mampu untuk bermultiplikasi dan menghasilkan banyak buah. Amin. Bapak Ibu udah banyak buah nggak dalam hidup? Saya mau kasih tahu ya, kalau buahnya banyak, biasanya batunya juga banyak. Kurang ngerti kayaknya, saya ulang sekali. Biasanya kalau buah kita itu banyak, batunya juga banyak. Amin. Karena orang senang dengan buah kita. Kadang-kadang perlu dilempar untuk dapat buahnya. Udah lihat? Perlu ngerti ya Bu? Bilang kiri kananmu, kalau buahnya banyak, batunya juga banyak. Buahnya banyak, batunya banyak. Jadi jangan hari ini, itu semua proses. Betul. Dulu kami udah minta dengan pengertian yang sederhana, yang bodoh. Kami coba minta ini, nggak dapet tuh. Tapi waktu kami ingat janji Tuhan, terus kami bikin bagian kami. Hari ini semua jadi bisa mudah. Amin. Oh iya. Kalau Tuhan yang kita sembah sama, berarti Dia juga bisa mengerjakan buat Bapak Ibu. Amin. Amin. Ingat ya, ada bagian kita,
Ada bagian Tuhan. Nggak usah urusin bagian Tuhan. Tuhan tahu diri kok. Yang nggak tahu diri itu kita. Bilang kiri kanan, saya ngerti siapa yang dimaksud bicara. Bilang, kerjaan kita sakitin orang lain, pukul orang lain, terus dia Tuhan, lo kan punya janji. Bagaimana mungkin dia akan kasih itu? Amin. Tuhan, ini aku loh. Aku masih banyak gagal, tapi aku mau berjuang Tuhan. Aku mau melakukan apa yang kehendak-Mu Tuhan. Tolong aku, mampukan aku. Pasti. Amin. Amin. Ingat Tuhan itu Tuhan yang lihat hati. Kok boleh hebat, boleh keren, tapi Tuhan tahu hatimu. Amin. Oh, saya boleh begini, tapi Tuhan paling tahu hati saya. Saya bisa, Bapak Ibu, apalagi pengkhotbah, waduh, apalagi yang pinter manipulasi jemaat. Tapi yang nggak bisa saya tipukan Tuhan. Sejak itu saya putuskan, saya mau jadi hamba Tuhan yang apa adanya. Bapak Ibu nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Suka sama saya, ajak saya makan, itu aja loh. Selesai masalahnya kan. Nggak usah diberat-beratin. Amin. Oke. Nah, saya akan bagikan sesuatu. Tema ini mungkin nggak enak ya, karena ini bicara konflik. Ya, boleh ya slide-nya ya. Merawat lewat konflik. Semua kita pernah konflik? Ya. Pernah ya? Tapi banyak orang salah meresponi konflik. Ingat ya, konflik itu untuk membuat hubungan jauh lebih kuat. Pak, Bu, tema ini saya dapat karena 2 minggu ini saya konflik sama istri saya. Pendeta bisa konflik? Bisa lah. Pendeta juga manusia. Tapi kalau saya konflik, saya nggak maki-maki, enggak. Saya nggak mengeluarkan kata-kata yang jahat, enggak. Konflik saja. Ya, kenapa ya? Tadi ngomong sama Bu Tuti, anak Bapak udah gede-gede ya, sekarang udah enak tinggal berdua. Justru itu masalahnya, Bu. Begitu tinggal berdua, jadi sering konflik. Tapi ternyata gini, waktu saya coba renungkan, saya temukan gini, apa sih tujuan konflik? Tidak ada konflik diizinkan untuk membunuh hidup kita, menghancurkan hidup kita, tapi justru membuat hubungan jauh lebih kuat. Amin? Tuh, makanya jangan tengking-tengking konflik. Makanya banyak kan waktu suami istri konflik, dia nggak bisa ngadapin suaminya, apa yang dilakukan istrinya? Waktu dia tidur, dia olesin minyak kurang dalam nama Yesus, jadi baik. Betul? Oh iya, kita pikir itulah masalahnya. Karena konflik, percayalah, hubungan yang dibangun lewat konflik biasanya lebih kuat. Dan suami istri siap-siap, termasuk pelayan-pelayan loh. Kalau pelayan-pelayan nggak ada konflik dan tidak berhasil menyelesaikan konflik dengan benar, berarti hubungan para pelayan itu masih rapuh. Kadang-kadang disalah mengerti, betul ya? Kok dia lagi situ? Kok dia aja emang nggak bisa nih? Konflik itu sehat. Hanya orang yang sehat ada konflik. Orang gila nggak ada konflik. Pernah lihat orang gila konflik? Nggak ada. Karena dia gila. Betul? Tanya kiri kananmu, kamu masih sehat? Sehatnya. Ini yang kita harus sadari, jangan alergi sama konflik. Pak, kan kita firman Tuhan bilang gini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai. Dia nggak bilang jangan ada konflik. Konflik ada, tapi waktu ada konflik, berusaha hidup damai. Amen. Emang kenapa itu ayat ada? Karena Tuhan tahu kita bisa konflik kok. Kamu naik aja nggak disalahin gembala, kamu bisa kecewa kok. Betul? Gembala ingetin tentang nanti ada persembahan ini, kok bisa konflik kok sama itu, duit mulu. Bukan, itu latih untuk hati kita. Apakah kamu kalau memberi jadi kekurangan? Oh, enggak, sampai hari ini sehat. Aku lihat bajumu baru. Waktu saya tahun lalu datang ke sini, bajumu masih jelek, sekarang udah bagus. Tapi kan dipelihara Tuhan dengan luar biasa, betul ya? Jangan pernah takut dengan konflik. Suami istri, ketakutan saya dulu, anak-anak udah pergi, kan kita tinggal berdua. Dan hobinya istri saya itu lagi suka cari ribut. Saya bilang, kenapa sih sayang kamu suka cari ribut? Kalau nggak ribut nggak asik. Itu ngomongnya. Sementara saya orangnya cinta damai, peacemaker. Ya. Sementara istri saya kalau bisa digoncang, ngapain nggak digoncang gitu. Tapi ujung-ujungnya setiap konflik harus ada namanya ini. Kita makin mengenal pasangan kita. Saya tuh kenal pasangan saya. Dulu saya nggak ngerti, saya marah-marah. Tiap jam 12 lewat sedikit, tiba-tiba dia mulai marah kalau naik mobil. Marah kalau di rumah. Apa aja dia bahas. Semua yang nggak pada tempatnya tiba-tiba jadi dia bisa lihat dengan cermat. Gitu.
kencang dikit, ngapain dia ngebut-ngebut? Udah telat saya, sabar aja ada Tuhan. Kalau bilang lambat amat sih, itu konflik loh. Kenapa ya setiap jam 12 ternyata gitu ya suka dia marah-marah. Karena konflik itu saya jadi kenal ternyata kalau dia belum makan siang masalah. Nah itu pengenalan. Kalau nggak pernah konflik saya nggak tahu. Karena saya pikir ya tahan dikit loh, istri saya termasuk yang susah sebelum makan siang. Jadi kalau diundang ke sini pastikan jangan selesai ibadah lewat jam 12. Pasti dia mau. Berapa banyak pasangan hari ini memutuskan nggak mau kenal pasangannya, yang dia cap gini, lu pemarah, kamu orangnya nggak bisa diajak ngomong, akhirnya kita konflik, nggak pernah selesai. Padahal itu alat yang bagus. Lihat ya, hubungan yang dibangun lewat konflik biasanya hubungan itu jauh lebih kuat. Betul? Jadi kalau Anda kemarin ada konflik, beresin. Jangan tengking. Kamu tengking, makin rajin dia datang ke gereja. Dan orang-orang kayak gitu stok di gereja itu banyak. Makanya jangan didoakan, tapi gini, pakai dia Tuhan sebagai alat untuk membentuk saya. Kalau nanti pembentukan sudah selesai, tiba-tiba hilang saja orangnya. Ada yang dipanggil pulang ke surga. Enggak ada ya. Jangan doakan itu ya. Itu normal semua. Nah kita maunya gini, kenapa hari ini ya? Ini bagian kita loh, berkat udah pasti, karena udah janji Tuhan, betul? Tapi ada bagian kita. Nah ini juga penghalang-penghalang waktu kita nggak beresin hidup kita. Ingat loh, Tuhan itu tahu diri, kita yang nggak tahu diri. Jadi kalau hari ini ternyata ya saya konflik ya sama suami, saya kan konflik dengan yang lain, bikin beres. Ini pengalaman saya, jadi hari ini saya mau share ini, apa yang saya alami bersama istri saya. Pak, kok pendeta bisa? Bisa. Percayalah, pendeta itu paling jago. Kalau konflik tiba-tiba baik. Marah-marah, kamu ya kurang aja. Tiba-tiba shalom, tiba-tiba bisa baik. Ya shalom mah, bikinin teh mah. Bisa begitu loh. Tapi begitu jemaat udah keluar, ayo kita belum selesai. Model Indonesia itu sama kayak model Bu Tuci. Kayaknya nggak enak kalau tenang-tenang gitu ya. Iya, tapi itulah manusia. Kita nggak bisa ubah orang lain. Saya ubah diri saya supaya saya bisa meresponi istri saya. Gitu yang saya doakan. Saya nggak bilang Tuhan tutup mulutnya. Dalam nama Yesus, cangkemnya nggak bisa. Percayalah makin didoakan begitu, makin cangkemnya bisa. Berikan saya kekuatan untuk menghadapi wanita yang satu ini. Itu doa saya loh dari dulu. Bisa tuh senang bicara. Apalagi kalau saya pergi keluar kota sampai seminggu ya karena perjalanan pulang pergi. Saya tahu lah seminggu ditinggalin, minta ampun, Masya Allah, dia akan bicara banyak. Begitu saya turun dari bilang, papi udah pulang, sebentar saya ke kamar dulu, taruh koper, saya bilang, ini Tuhan tolong saya. Nggak kuat. Bisa itu ternyata. Jujur lah, nggak mudah betul ya. Tapi nanti ya, saya mau kasih tahu, hari ini kamu marah sama istri yang begitu-begitu, besok kalau dia nggak ada, lu kangen. Terus, udah dipanggil pulang tiba-tiba kangen ya, sama berikut-berikutnya. Kangennya sama komentar-komentar yang gak jelas itu. Suamimu ya, mungkin hari ini menyebalkan karena setiap kali tidur dia tentu besok kalau dia dipanggil pulang, kadang-kadang kangen loh. Amin. Ya, kita bisa kangen. Itu pengalaman waktu saya dioperasi, tiba-tiba dia nggak bisa bicara karena harus nggak enak gitu ya, dibius. Ya, ngomong lah, nggak apa-apa juga, marah lu nggak apa-apa deh. Ya, nanti kamu belum merasakan ini, mau merasakan itu, tunggu dipanggil pulang. Nah, apa yang kita mau kerjakan? Mari kita lihat dulu ya. Apa yang terjadi dalam pernikahan? Ini bisa prinsipnya sama dalam pernikahan, dalam hubungan. Pokoknya kalau ada konflik kita mau pakai ini. Nah, saya lebih nanti akan bicara di pernikahan. 1 Korintus 2:8. Tetapi kalau engkau apa katanya? Kawin. Yang belum kawin angkat tangan. Puji Tuhan ya. Bapak-bapak jangan angkat tangan kan, kawin dulu. Engkau tidak berdosa. Kawin itu nggak berdosa, Pak. Dan kalau seorang gadis kawin, ya tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian itu yang mana? Yang kawin.
Bilang kiri kananmu, model kayak kita. Apa katanya? Akan ditimpa kesusahan. Tahu setiap kali saya cerita ayat ini, saya bilang gini, kenapa nggak dari dulu gue tahu ini? Gitu. Itu kata Paulus. Dan dia bilang, ditimpa kesusahan badani, bukan roh. Capek. Makanya kalau suami istri bilang, aku capek ngadapin suami, datang ke saya konseling, normal. Yang nggak normal, lu nggak capek ngadapin pasanganmu. Dan aku mau menghindari kamu dari kesusahan itu. Menikah artinya yang pertama adalah begini, bikin susah. Gak apa-apa ketawa lah, seperti saya waktu siapin ini. Aduh, gitu ya. Ternyata menikah itu bikin susah. Tapi waktu lihat sinetron drama Korea bilangnya begini, dan mereka berbahagia selama-lamanya. Itu sinetron. Di kenyataan susah, betul? Betul ya? Satu kali lupa bikin kopi sama pisang goreng, suami marah. Karena tiap hari bikin pisang, kopi, di situ tempatnya di meja, nggak boleh pindah, mirip kayak sesajen itu. Makanya begitu nggak ada, ngamuk. Gitu. Betul ya? Nah, terjemahan dalam The Message lebih bagus, ya. Dia bilang ini, but there's certainly no sin in getting married. Nggak ada dosa kalau menikah. Mau kamu perawan ataupun tidak, yang aku mau katakan, ketika kamu menikah, kamu mengambil stres tambahan. Di dalam hidup yang penuh dengan stres. Jadi menikah itu yang kedua, nambahin stres. Hidup sendiri udah stres, lu kawin lagi, tambah stres. Apalagi gak pakai pranikah yang benar. Amin. Menikah itu mulia loh. Karena itu prinsip firman Tuhan, perintah firman Tuhan. Makanya menikah harus dengan persiapan. Amin. Menikah itu udah bikin susah, udah nambahin stres. Tentu waktu menikah pasti banyak konflik. Pernikahan yang konflik gampang. Gimana ciri-ciri sih pernikahan yang sedang konflik? Datang ke gereja sendiri. Itu biasanya lagi konflik. Nggak ekol pelayan nggak ya? Nanti istri ibadah kedua, ya kan? Kenapa ibadah kedua? Karena lagi konflik, makanya dia ibadah. Loh iya, itu nambahin stres. Kalau orang sadari nih gini, dia nggak akan serta-merta menggampangkan pernikahan. Dia akan persiapkan diri untuk menikah. Yang sudah menikah udah jangan menyesal, amin ya. Ada jalan keluarnya kok kalau kamu udah nggak tahan sama pasanganmu. Doakan supaya dia cepat dipanggil pulang. Karena itu hanya jalan satu-satunya. Amin. Dan saya mau kasih tahu orang yang berdoa seperti itu biasanya yang didoakan justru makin sehat, makin kuat. Malah yang mendoakan dipanggil pulang. Ya kita harus ngerti gitu loh. Ini, jadi gini, hari ini saya mau kasih tahu gimana sih kita menghadapi konflik dalam pernikahan. Kan itu yang penting kan. Konflik gak bisa dihindari. Karena sejak awal udah dibilang menikah itu bikin susah. Menikah itu nambahin stres. Berarti begini, akan ada konflik dalam pernikahan. Cuman begini, gimana caranya kita menyelesaikannya dengan benar. Itu yang paling penting. Karena kita nggak bisa hindari situasi yang di luar sana, tapi kita bisa meresponinya dengan benar dengan sikap kita. Itu yang paling penting. Untuk itu dibutuhkan firman. Jangan pikir Bapak Ibu rajin ke gereja nggak ada konflik. Ada. Makanya tiap kali mau angkat tangan kan, lagunya kena, nangis kan? Kenapa? Lagi konflik. Bukan karena dijamah Tuhan. Penuhi aku sekarang. Kenapa? Karena banyak yang kosong. Bilang kiri kananmu, aku ngerti siapa yang mau bicara. Nah, gimana sih caranya kita menghadapi konflik dengan benar ya? Yang pertama, supaya kita jangan alergi sama konflik. Amin ya. Terhadap suami istri, terhadap keluarga, teman-teman, jangan alergi. Konflik gak bisa dihindari. Konflik adalah alat Tuhan untuk membentuk kita. Katakan amin. Tidak ada konflik, tidak ada yang terbentuk. Karena segala sesuatu menjadi indah karena dibentuk. Kalau kamu lihat ini jadi indah, ini karena ada yang bentuk. Terus nggak dilempar dari sana kan? Nempel. Kalau dilempar saja bunga ini nggak akan jadi indah.
Tapi karena ada orang memberikan diri membentuknya, sehingga kita bisa lihat. Nah, sama hidup kita ini jadi indah juga karena ada yang dibentuk. Rambut saya bagus karena dibentuk. Rambut istri saya bagus karena dibentuk. Kamu coba tidur yang perempuan sama istri saya, bangun pagi kamu pasti histeris. Buka mata saya berapa kali gitu, buka mata, minta ampun, sekarang rambutnya berdiri semua, belum dibentuk. Tapi begitu dibentuk, jadi manis. Amin. Nah, apa yang kita perlu kerjakan untuk menyelesaikan konflik? Yuk kita baca 1 Samuel yang ke-7. Tetapi jika kita hidup dalam perang, sama seperti dia ada dalam perang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jangan lupa, kita ini orang terang. Amin. Jadi kalau orang terang, pertama begini, miliki sikap hati yang terbuka. Konflik nggak begini. Biasanya kita kalau konflik apa yang kita lakukan? Masing-masing kita berdoa, betul? Tuhan, udah nggak kuat, nggak salah. Tapi doa saja itu nggak cukup. Kamu perlu terbuka. Saya bilang waktu saya konflik sama saya ajak dia bersama gitu. Yuk kita ngobrol ya. Kita bicara terbuka. Maunya gimana sih? Tentu kalau ngomong pakai nada yang low. Ada orang mau beresin tapi nadanya tetap tinggi. Maunya gimana sih? Itu bukan mau cari penyelesaian, itu cari ribut. Amin. Amin. Terutama yang kayak model istri saya. Harusnya gini, yuk kita bicarakan. Kita ini orang terang kok, terbuka. Kenapa ya kita konflik? Harus ada, kan pengenalan. Betul? Gak usah ditengking-tengking, gak usah. Percayalah makin kau tengking, makin banyak konflik yang datang. Apalagi kalau didengar sama pasanganmu, kamu tengking, keluar, setan keluar, percaya keluar. Lu kira aku setan apa? Ajak dia dulu. Aku lihat hubungan kita kayaknya nggak baik nih. Makanya butuh orang terang itu berani terbuka. Kalau ada pasangan kita yang dekati kita, kenapa sih kamu hari ini marah? Gak usah ngamuk gitu. Marahlah. Itu kesempatan untuk jujur. Amin ya. Betul, berapa kita tanya? Kenapa sih kamu hari ini marah? Nanya lagi, udah nanya lagi. Tadi bikin sakit hati, sekarang nanya gitu. Berapa kali kita sering begitu? Atau dulu yang paling parah begini, kenapa sih kamu nyampe? Pikirin aja, suruh pikir lagi suaminya. Pikir aja sendiri gitu. Harusnya bicarakan terbuka. Betul ya? Nah, ada juga sih cara yang menurut saya tuh bagus untuk dipraktekkan. Kalau kamu mau menyelesaikan masalah, konfliknya, terus kita mau beresin, mungkin kita boleh pakai kata-kata yang begini. Aku senang loh kalau kamu mau membicarakan kenapa kita hari ini ribut. Itu menolong. Biasanya nggak ada langsung gitu. Pergi kamu, nggak ada. Kalau kita pakai kata begitu, aku senang loh kalau kita mau membicarakan ini terbuka. Wajah-wajah yang konflik, katakan amin. Loh iya. Kalau kita datang ini, menurut gue tadi gue salah, wah itu cari ribut namanya. Kita udah bilang dia salah, belum. Buka pembicaraan. Makanya harus punya sikap hati yang bukan. Aku senang kalau kita membicarakan. Sini duduk. Dan kalau duduk biasanya pria langsung duduk. Kalau wanita dikit gitu. Lebih dekat lagi. Gitu. Hargai. Amin. Jangan lagi masih duduk aja susah. Aja cari ribut lagi. Amin. Loh iya, kita perlu belajar aja loh. Sederhana tapi berguna buat menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi. Datanglah dengan terbuka. Terbaru sama teman-teman di pelayan, termasuk teman-teman di konser. Aku senang loh kalau kita mau duduk bersama membicarakannya. Mungkin dia bilang nggak perlu, gitu. Tapi aku mau. Itu kerendahan hati di situ. Amin. Mau diterusin? Lanjut. Saya bingung lihat wajah kamu. Saya bilang ini sama istri saya. Iya, 2 bulan ini konflik kami tuh, saya juga bingung kenapa konflik ya. Kalau tanya gitu, kita kadang-kadang bingungnya nggak tahu konflik. Kamu tuh nggak mau dengerin saya, perasaan gue denger loh. Tapi dia bilang, kamu tuh nggak mau dengerin saya kunci mulut, kan nggak enak. Perasaan ini yang nggak mau denger tuh lu deh kayaknya, gitu kan? Kita bisa selalu begitu, tapi kan nggak selesai masalahnya.
izinkan saja rasa sakit kita dengarkan ini. Karena kita mau punya sikap hati yang terbuka. Ini duduk yuk. Nggak mau nggak apa-apa, berdiri aja. Ya udah berdiri juga nggak apa-apa. Aku senang deh kalau kamu mau terbuka. Kenapa ya jadi begini? Ya mungkin jawaban akan aneh-aneh. Alangkah indahnya kalau kita dua-dua mengerti, tahu kebenaran ini, betul? Bapak Ibu datang sebagai suami sedengar ini, nanti bisa dipraktekkan. Amin. Nggak boleh yang satu udah merendah, yang satu ngamuk. Nggak boleh. Namanya orang terang. Kita ini orang terang. Amin. Kegelapan butuh terang. Tapi kekelaman bukan butuh terang. Kekelaman butuh Tuhan. Udah pas, Pak? Udah pas. Terang, gelap itu cuma butuh terang, tapi kekelaman butuh Tuhan. Itu sebabnya dalam lembah kekelaman, kata Daud. Betul? Aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Dalam hubungan yang konflik itu kekelaman loh, bukan terang. Makanya butuh Tuhan, butuh apa? Butuh firman. Oke, berikutnya. Apa yang kita perlu kerjakan menghadapi konflik? Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua, selain kita butuh terbuka, kita juga butuh namanya sikap saling menghargai. Percayalah, kita akan mendengarkan orang yang kita hargai. Amin. Amin. Kita nggak mungkin menolak. Kita tidak mungkin tidak menerima orang yang kita hargai dan tidak kita hargai. Contoh ya, kalau hari ini mungkin katakanlah wali kota datang ke sini terus dia bicara, kenapa kita mau mendengar? Karena kita hargai. Amin. Saya nggak lebih penting daripada kamu. Yang kita harus rubah gini, kamu tuh lebih penting dari saya. Amin. 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 Coba bilang kiri kananmu, kamu tuh lebih penting. Matius 7 ayat 1 ini. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ingat, kalau kita sedang menyelesaikan konflik, pikirkan ini, jangan menyerang pribadinya, tapi seranglah masalahnya. Kadang-kadang kan cuma masalah, tapi kita serang orangnya. Hari ini suamimu lupa taruh kunci. Yang harus kita serang adalah gini, kenapa papa sampai lupa? Betul? Bukan begini, papa itu memang dari dulu itu menghakimi. Betul. Dari dulu lupa melulu. Udah dikasih tahu berkali-kali lupa melulu. Papa capek, mama capek ngingetin papa. Itu udah serang orangnya. Jangan-jangan nih, bapakmu juga gitu, engkongmu juga gitu. Keluarganya lo bawa. Apalagi kita begini, dasar orang Batak. Suku udah dibawa. Padahal kalau dia lupa, ingetin lagi dong. Amin. Capek dong Pak. Loh, makanya di kitab suci ada kitab ulangan. Baca itu kitab ulangan, itu mengulangi semua peristiwa. Tuhan aja nggak capek sama kita, kok kamu capek sama manusia? Amin. Kalau saya capek sama bapak ibu, saya nggak mau datang ke sini. Capek. Udah khotbah berkali-kali nggak berubah. Capek. Capek bapaknya? Capek Pak. Lagi cerita hatinya. Dinasehatin, diingetin, besok bikin lagi, capek loh itu. Capek. Ya ini sebagai hamba Tuhan capek. Tapi kami ingat ada kitab ulangan. Diulang lagi. Bahkan pesan Tuhan gini, ajarkanlah ini berulang-ulang. Kami nggak akan bosan menasihati Bapak Ibu. Cuman yang dinasihati tahu diri dikit. Coba bayangkan ya, saya datang ke sini 3 bulan 3 kali khotbah. Itu aja khotbahnya, capek kan dengarnya? Kamu aja capek, tapi berubah kagak. Yang kamu bahas khotbahnya itu lagi. Karena lu nggak berubah. Betul. Serang perbuatannya. Kenapa konflik terjadi? Karena waktu dia salah yang kita serang orangnya. Kita pakai penghakiman. Dari dulu ya, waktu gue kawin sama lu, gue udah lihat dari dulu di bawah.
belum kawin. Tahu gitu kok nggak mau kawin sama lu. Jangan dong. Setiap kali ada konflik, serang perbuatannya. Menurutku apa yang kamu bikin itu salah. Satu kali istri saya mendisiplin orang di pelayanan. Ya memang karena kelakuannya sih ya, seperti Isabel gitu. Dan dia mengambil tindakan. Dan waktu itu sempat rame lah. Ya saya panggil istri saya. Menurut aku itu apa yang kamu bikin salah. Sebab harusnya kalau kamu disiplin dia, saya kan di sini pemimpin, harusnya ngobrol sama saya dulu. Saya nggak bilang gini, emangnya orang kalau udah berhadapan tuh bikin susah aja. Lihat mau kamu tuh nggak enak itu penghakiman, betul? Kamu gak usah lihat saya, lihat sebelahmu banyak begitu kan? Kita tuh mencakapi, emangnya kamunya, emangnya makanya gini, orang-orang yang menghakimi kata-kata yang selalu muncul apa? Makanya, apa aku bilang? Dari dulu kamu selalu terlambat. Padahal itu ibadah 1000 kali. Satu kali dia nggak terlambat, tapi kan nggak dari dulu dia terlambat. Ada satu kali dia nggak terlambat, tapi kita udah hakimi, kamu terlambat melulu. Jangan ya, serang perbuatannya, karena perlu diperbaiki perbuatannya. Jangan dibalik. Itu yang dilakukan Yesus sama perempuan yang kedapatan berzina. Dia enggak. Kolose 3:13, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam. Ingin mengampuni dengan segenap hati. Oh ya? Amen. Sakit nggak waktu kita konflik? Sakit. Tapi mau nggak ngampuni? Jangan simpan. Nanti itu berlalunya itu biasa itu. Nggak. Percayalah, kamu sedang menimbun. Bahkan seperti kamu taruh kotoran di bawah karpet. Di depannya bersih, tapi coba angkat karpetnya masih kotor di situ. Makanya mengampuni itu segenap hati. Apa ciri sih kita mengampuni segenap hati? Sederhana, tidak mau mengingat-ingatnya kembali. Itu mengampuni segenap hati, tapi masih sakit, iya. Tapi memutuskan untuk tidak mau mengingat-ingatnya, itulah mengampuni dengan segenap hati. Dan itu nggak keputusan mudah, karena tidak ada orang yang tidak tersakiti. Walaupun yang salah dia, tapi kita bisa sakit. Walaupun kita yang menyakiti, kita juga bisa sakit dengan respon-respon orang. Tapi apapun itu, ampuni. Ingat, yang kita ampuni apa? Perbuatannya. Tuhan, aku mengampuni perbuatan suamiku ya. Amen. Oke? Amen. Gak usah didetilin tadi. Aduh, kata-katanya itu waktu dia ngomong ini aku sakit, gak usah. Tuhan tahu kok sakitnya. Tuhan kalau kamu tanya, Tuhan tahu nggak sakitnya? Tahu. Emang di mana? Di sini. Pasti kan ngomong gitu. Itu nggak mudah, tapi harus diberesin. Betul? Iya, jangan pulang dari tempat ini masih menyimpan sakit hati. Ampunilah. Waktu kau mengampuni segenap hati. Ingat ya, saya senang loh dengan Tuhan untuk berganti sejauh timur dari barat. Begitulah Tuhan mengampuninya. Amen. Betul ya? Kenapa sih? Timur dari barat, kamu pernah tahu nggak timur di mana? Kamu cuma bilang arah sana. Kalau kamu perhatikan timur itu nggak ada, barat itu nggak ada. Itu hanya sistem komunikasi saja. Timur kamu pergi deh, nggak ada. Nyampe. Nggak bakal nyampe. Kita bilang itu timur. Timur di mana? Di sana. Kamu jalan terus nggak pernah ketemu. Sejauh itulah Tuhan melupakan dosa-dosa. Amin. Betul? Kecubit laut yang dalam, bukan yang dangkal, dalam. Amin. Amen. Makanya gini, kalau ada orang masih susah melupakan kesalahan-kesalahan orang, cek lagi ke Kristenanmu, benar nggak sih? Kita bukan nggak bisa disakiti, kita sangat potensi untuk disakiti. Kenapa? Karena kita nggak bisa handle orang lain. Habis ini saya turun, tiba-tiba dia bilang, Pak, khotbah Bapak menyakitkan saya. Bisa dia ngomong begitu. Itu saya nggak bisa hindari. Tapi yang bisa saya hindari adalah diri saya. Pak, maafkan saya kalau tadi itu ternyata caranya nggak suka, tapi itu kebenaran. Nggak bisa Pak, itu nggak bisa kita paksakan, harus bisa, nggak bisa. Untuk cara mungkin kita bisa. Oh, maafkan caranya ya Pak. Kebenarannya nggak usah minta maaf karena benar. Amen. Amin. Amin. Yang terakhir, bilang kiri kananmu, saya suka yang ini bilang. Kalau ada konflik, yang paling penting juga ini. Kadang-kadang disinilah banyak orang yang nggak mau melakukan, cari pertolongan.
Kalau kamu masalah pernikahan, cari konseling pernikahan. Amin ya. Amin. Nanti kalau orang tahu apa kata orang, apa kata orang? Buat saya lebih bagus dapat jalan keluar. Malu, tapi kami punya jalan keluar. Karena budaya bilang gitu, nggak usah lah, itu kan ini kata-kata yang suka, itu kan urusan rumah tangga orang. Makanya banyak orang menikah nggak beres-beres masalahnya karena nggak mau cari pertolongan. Betul. Kenapa ada pemimpin di sini? Karena mereka Tuhan sediakan buat kamu di sini. Amin.